Selamat pagi, hai teman-teman. Muka aku masih muka capek. Sebenarnya hari ini karena aku itu mau bantu-bantu di gereja. Ingat ya teman-teman, kan aku bilang aku lagi nabung buat beli motor. Nah, hari ini baik sekali Ibu Pendeta manggil aku buat bantu-bantu di gereja karena ada acara besar-besaran. Jadi dia masaknya banyak banget teman-teman, masaknya gede-gedean gitu, sampai pakai motong babi segala gitu ya. Gimana itu? Jadi aku hari ini mau ke sana, mau bantu-bantu beliau. Hari ini tuh sebenarnya rencananya mau jualan tapi nggak jadi. Jadi aku mau bantu-bantu kegiatan di gereja karena di sana banyak nenek-nenek juga yang akan hadir, dan juga kayaknya mungkin Ama nanti sore, nanti siang juga bakal datang ke sana. So yuk teman-teman, ini udah pagi jam 6. Aku habis ini harus dijemput juga sama teman aku buat bantu-bantu di gereja. Yuk ikutin aku. Oh ya, terima kasih teman-teman untuk kesediaannya untuk tidak skip iklan, itu ngebantu aku banget. Yuk kita jalan. Ini udah kayaknya habis ini udah telat deh karena mereka masak-masaknya itu pagi-pagi buta banget karena acaranya sendiri itu jam 10 atau jam 11 siang. So let's go. Selamat pagi Oma. Pagi. Bikin cucur? Iya. Oh. Dulu dekat-dekat Natal, sepertinya aku pernah membuat video volunteer juga ke gereja. Cuma waktu itu volunteernya memang hanya untuk bagian bersih-bersih saja. Nah sekarang teman-teman, aku mau volunteer untuk bantu masak-masak juga. Pertanyaannya adalah, Kak, volunteer itu dibayar apa enggak sih? Namanya juga volunteer, sudah pasti tidak dibayar teman-teman. Tapi karena kebetulan hari ini acara gerejanya lumayan besar dan memang acara dari pusat, jadi memang ada biaya untuk kami yang membantu. Itu kenapa aku dipanggil. Katanya, "Ya Velin, jangan jualan terus, bantu aja Oma di sini, nanti ada biayanya kok." Teman-teman, ada dan tiada biayanya aku pasti datang beneran. Karena memang di sini terutama budaya timur itu sudah kental banget sama yang namanya bahu-membahu, bantu-membantu. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian melihat kalau ada acara besar seperti ini, satu kelompok ibu-ibu itu pasti datang untuk bantu masak-masak. Dan mungkin kalian berpikir, oh, sepertinya mereka semua dibayar. Tentu saja tidak. Mereka semua tidak dibayar, tapi biasanya kalau sehabis acara ada makanan sisa yang memang tidak diambil para tamu, boleh kita bawa pulang. Jadi bisa dibilang sukarela. Begitu juga bukan hanya untuk acara gereja tapi seperti acara pernikahan, hajatan, acara kitan, sunatan, itu juga seperti itu. Orang-orangnya akan membantu dengan sukarela. Nah seperti aku hari ini, aku juga membantu dengan sukarela. Cuma kebetulan karena ada budgetnya dari pusat, jadi nggak apa-apa. Sambil menyelam minum air sekalian keselak gitu ya. Oh iya, 2 makanan ini kita buatnya awal. Jadi ada cucur dan juga ada pisang goreng. Sengaja kita bikinnya awal-awal karena 2 makanan ini akan kita hidangkan sebagai cemilan. Ada beberapa orang yang akan datang agak pagian untuk mengobrol dengan Bapak Pendeta. Jadi buat menemani mereka minum teh dan juga minum kopi, kita suguhkan juga makanan atau cemilan di sampingnya. Itu kenapa 2 masakan ini dibuatnya paling pertama. Kalau bantu-bantu begini kurang lebih ada 4-5 orang yang membantu. Sebenarnya tergantung seberapa besar acaranya. Kalau acara pernikahan bisa sampai 10 orang yang membantu di dalam rumah. Ya untuk bahan-bahannya kita tidak bawa. Yang ngebantu hanya membawa tenaga saja. Tapi tuan rumah lah yang menyediakan segala peralatan dan juga bahan-bahan. Terkadang teman-teman, ini yang lucu sih. Terkadang kalau misalnya memang ada keluarga nih yang tidak pernah membuat acara sebelumnya, lalu tiba-tiba membuat acara, apapun itu acaranya, ulang tahun atau kitan begitu,
kita ya yang membantu itu juga kadang ikut loh membawa peralatan seperti kita menyumbang piring, nanti kita menyumbang sendok, menyumbang tacu besar dan sebagainya. Itu kenapa kalian jangan heran kalau kalian pergi ke acara kampung dan tiba-tiba kalian menemukan inisial nih, inisial nama di sendok kalian atau di piring. Itu bukan karena mereka itu pengen ngasih nama aja, tapi supaya ketika dicuci nanti tidak tertukar. Nah, di rumahnya Oma sama Opa, Ibu dan Bapak Pendeta, kita juga masih pakai peralatan seperti ini. Ini jauh lagi lebih tradisional daripada di rumah Ama. Biasanya di sini itu untuk masak air hangat, untuk mandi, dan juga untuk masak besar seperti ini. Sebenarnya kompornya Oma ada banyak kompor, tapi memang itu adalah kompor bukan kompor listrik, melainkan kompor minyak tanah. Selain lebih hemat jauh sekali karena kita hanya pakai sedikit saja ya minyak tanahnya, tapi panas apinya akan jauh lebih besar daripada kalau kita pakai kompor biasa. Di rumah ini kita hari ini masaknya lumayan banyak. Yang pertama mau kita masak di dalam kompor tadi adalah sup brenebon. Brenebon itu adalah kacang merah seperti yang di dalam tacu. Kacang merahnya ini mau kita rebus terlebih dahulu, baru nanti dicampurkan daging-dagingannya. Untuk daging-daging brenebon itu sebenarnya ada banyak sekali jenisnya, tapi biasanya yang paling terhighlight adalah sapi dan babi. Kalau Ama bikin brenebon sudah pasti daging sapi, tapi karena ini di gereja dan jarang, bisa dibilang tidak pernah ada orang muslim yang datang makan di sini, jadilah di sini kita itu boleh masak menggunakan daging babi. Sesimpel, buat apa sih orang muslim itu datang ke gereja? Ini bukan berarti rasis ya, bukan berarti aku nggak punya level toleransi. Tapi kalau dilogikakan memang jarang ada orang muslim yang mau datang ke gereja. Karena ibadah saja bukan tempatnya. Kalau oma dan opa, ibu dan bapak pendeta minta bantu-bantu, itu sudah pasti sama orang yang agamanya sama. Antara Kristen atau Katolik. Mereka juga tidak sembarangan meminta orang muslim untuk datang, lalu nanti disuguhkan makanan, bekas makanan babi atau bekas ada babinya gitu. Itu sudah tidak mungkin. Nah, untuk divisi masak-masak ya teman-teman. Di dapur ini ada banyak orang. Jadi beberapa orang menghandle divisi masakannya masing-masing. Ada yang divisi sup, ada yang divisi khusus untuk pisang goreng, kue cucur, ada divisi yang lain-lain. Jadi cepat masaknya dan lebih terkonsentrasi. Jadi satu orang itu menghandle 2 masakan yang sudah pasti mereka mastered, atau yang sudah pasti mereka paham betul masakannya apa. Di sini aku bantu seasoning aja karena Ama sering sekali membuat sup brenebon dan aku sudah tahu rasa dan profil makanannya seperti apa. Jadi aku sangat-sangat tidak asing dengan sup brenebon yang kali ini mau dimasak. Jadi aku bantu-bantu untuk seasoning. Untuk sup brenebon yang paling di highlight itu adalah palanya. Jadi pala itu harus banyak dan rasanya itu harus nendang tapi tidak boleh keasinan. Nah, untuk pala di sini kita bukan pakai pala bubuk biasa, melainkan kita pakai pala yang fresh dari buahnya. Ini kalian ngomong buah atau biji ya? Biji pala ya. Biji palanya kita fresh, kita campur. Nah, terakhir kalau misalnya sup brenebonnya sudah jadi, baru kita tambahkan daun sop yang banyak. Sepertinya Tuhan itu datang di waktu yang benar-benar tepat. Tuhan atau Allah ya sama aja lah. Kenapa sih datang di waktu yang tepat? Karena jujur beberapa hari ini aku tuh ada banyak sekali masalah. Dimulai dari masalah dengan keluarga aku sendiri yang ada di rumah. Dan juga masalah pribadi aku. Tenang, aku gak bakal share masalahnya apa karena memang gak relevan aja sama konten video yang hari ini benar-benar ceria, tapi kurang lebih itu memakan jiwa dan raga aku untuk beberapa hari. Dan aku mikir terus. Lalu kemarin ketika oma alias ibu bilang, Velin ayo yuk bantu-bantu di gereja, aku langsung bilang iya. Alasannya, teman-teman aku tuh orangnya introvert banget. Aku tuh orangnya suka menyendiri.
Kalau aku punya masalah, aku cenderung sendiri. Aku tidak pernah meminta bantuan orang, atau aku tidak pernah bercerita malah ke orang lain. Gak caper mencari perhatian atau validasi orang lain juga. Aku lebih cenderung menutup kamar sendirian. Tapi percaya deh, waktu ini sangat-sangat tepat datangnya. Ketika aku dikelilingi banyak orang, banyak cerita tentang mereka, karena sudah pasti dong kalau banyak ibu-ibu seperti ini, banyak banget cerita-cerita yang akan kalian dengar, mulai dari cerita keluarga mereka, anak, dan banyak lagi, atau tetangga lain digibahin. Itu membuat aku merasa gak sendirian. Seintrovert-introvertnya aku ya teman-teman, tolong banget kalau kalian punya masalah, ikutin cara aku. Coba deh ajak temen jalan-jalan, keluar bareng siapapun. Bisa kalian tuh pergi sama keluarga, teman, atau sekedar hangout aja gitu sama mereka. Dekat gak dekat, yang penting kalian hangout sama orang yang bisa pembawaannya positif, senyum, ceria. Udah pasti mood kalian akan sangat-sangat terbantu. Seperti hari ini aku tuh sangat-sangat terbantu sekali ya dengan hadirnya ibu-ibu di sini, meskipun beberapa dari mereka aku tuh nggak kenal, bahkan hanya sekadar tahu sapa saja. Tapi kalau mengenal tidak selebih dari nama. Tapi dengan mendengar cerita mereka, senyum mereka aku lihat, canda tawa, keisengan dan kejailan mereka terhadap kami, itu membuat aku benar-benar terbantu banget untuk bisa menaikkan mood yang lebih ceria. Alhasil, sering sekali biasanya kalau aku sendiri, aku akan terus memikirkan masalah yang ada, alias overthinking ya kalau bahasa Gen Z-nya. Nah, aku tuh mulai lebih kayak calm down, lebih melihat suasana, gak mungkin dong aku nangis di tengah banyak orang juga, atau tiba-tiba marah di tengah banyak orang. Jadi aku lebih bisa mengatur mood dan juga mengatur waktu gitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini, jujur, aku lumayan lupa masalah aku apa. Karena udah capek duluan, udah mikirin masakan duluan. Gak mungkin ada ikan kan aku lagi emosi, ikannya ku banting. Kan gak mungkin ya. Oh iya, tadi masakan kami yang tadi kalian lihat itu namanya babi kecap teman-teman. Kita juga bikin ada ikan. Di sini ikannya dibakar karena nanti ada ayam juga yang akan kita goreng. Jadi bervariasi gitu. Ikannya gede banget. Ini Oma beli kurang lebih harganya 100 ribuan. Ikan ini juga kita bakarnya masih manual, tidak menggunakan oven atau kompor, tapi melainkan arang dan juga batu seperti ini. Luar biasa, bumbu ikannya juga gak macem-macem, cuma persaus kecapan dan juga kecap asin, kecap manis, garam, gula sedikit. Kak, kok Ama gak ikut sih kak? Nah ini nih, karena biasanya kalau masak-masak besar begini Ama pasti ikut. Alasannya teman-teman, karena Ama itu juga udah tua ya. Ama kalau acara besar begini, dia itu gak ngurusin makanannya, jujur. Ama bukan yang nimba-nimba air, yang masak. Paling Ama cuma ngaduk, finalize, ngelihat rasa makanannya sudah pas atau belum, dan sebagainya. Dan Ama sendiri hari ini juga lagi lumayan sakit. Ama ada sakit punggung, jadi takut banget kalau Ama datang sakitnya kian memburuk. Jadi mau tidak mau kita panggil kepala chef yang lain. Karena kalau misalnya bekerja di dapur, kepala chefnya harus ada satu. Kepala chef itu adalah orang yang memang khusus untuk menyicip-nyicip gitu. Jadi bisa dibilang dia master chefnya di dapur. Berhubung kita banyak orang, jadi masak nasinya tidak kita masak menggunakan rice cooker, tapi dengan metode direbus dulu, lalu nasi yang sudah setengah matang akan kita taruh di dalam dandang seperti ini. Dandangnya sendiri kosong, jadi memang tidak berair ya. Dandang ini kita buat supaya agar kita itu bisa banyak banget masak nasinya dalam satu waktu. Jadi ingat, karena kita ngomongin Ama, ada cerita lucu nih teman-teman. Jadi waktu itu ada memang acara kematian ya. Jadi kita melakukan acara seperti ini, masak segala macam, tapi jauh lebih banyak lagi masakan yang kita masak. Kayak ada gulenya, ada sotonya, ada nasi gorengnya, ada mie goreng. Aduh, pokoknya kemarin dulu
itu benar-benar masaknya banyak karena acara kematiannya di gereja, karena jemaat gereja yang meninggal. Nah, waktu itu kepala chefnya adalah Ama. Ama adalah kepala koki. Nah, karena banyak orang, kurang lebih ada mungkin 10 sampai 12 orang di situ. Ama itu mau nggak mau suaranya nggak bisa lembut, karena yang namanya kepala koki itu pasti suruh kanan kiri, nunjuk kanan kiri. Dan kalian tahu sendiri, suaranya Ama seperti apa. Orang biasa aja dengar suaranya Ama mikir dia marah-marah. Apalagi kalau Ama teriak-teriak, dipikirnya Ama naik darah gitu. Padahal sifat Ama itu benar-benar lembut. Ama itu tidak pernah ya kalau misalnya marah, itu disimpan dalam hati. Pasti cepat sekali berlalu. Tapi yang namanya orang gak kenal Ama, 11-12 orang itu mungkin yang kenal Ama hanya 2-3 orang saja. Sisanya benar-benar orang yang membantu dari gereja yang gak kenal Ama. Mereka itu jadi mikir Ama itu marah-marah terus di dapur. Contoh kayak, kenapa ini makanannya kasinan ini? Atau mungkin nanti Ama teriak lagi, lihat itu panci itu belum bla 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 bla. Padahal Ama itu sebenarnya bukan marah loh maksudnya. Maksudnya itu baik. Cuma mungkin ketegasan yang Ama taruh ketika Ama lagi in charge atau menjadi kepala chef itu disalahartikan menjadi galak. Alhasil pulang dari acara itu banyak anak-anak yang komentar, bahkan ada satu yang meneteskan air mata karena takut dimarahin Ama terus. Banyak banget yang komentar, itu Ama itu kenapa itu Ama itu begitu kejam sekali, segala macam. Banyak yang ngomong Ama cerewet lah, galak lah, banyak mau lah, dan banyak lagi. Di saat acaranya benar-benar berlangsung, aku tidak ada karena aku memang tidak tergabung dalam kelompok masak. Jadi tugas aku ya di rumah dan juga menjaga rumah. Ama yang ada di tempat kejadian itu kurang lebih 2-3 hari gitu. Pulang pergi, datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore. Aku 2 kali mengunjungi Ama karena aku mikir aku takut Ama kecapean dan juga tiba-tiba Ama butuh obat atau butuh bantuan. Aku ada di situ untuk membelikan obat. Jadi aku juga lumayan sering datang gitu, hanya sekedar melihat ya, tidak bantu masak. Memang benar sih kata-katanya. Kalau misalnya ketika aku datang, suara Ama itu menggelegar. Satu gereja bisa dengar. Nyuruh kanan, nyuruh kiri, dan segala macam. Tapi karena saya sebagai cucu yang mendengar kata-kata dan suara itu setiap hari, saya orangnya gak ngambil hati. Intinya saya sudah tahu seperti apa sifat beliau. Tapi ketika aku pulang malam-malam di malam terakhir, barulah Ama menceritakan cerita yang barusan aku ceritakan ke kalian, di mana orang-orang bilang Ama itu galak lah, bikin orang meniteskan air mata lah. Tapi jujur jawaban aku di situ, aku nggak menyalahkan Ama, aku cukup ketawa aja gitu teman-teman, karena menurut aku lucu. Tapi aku bilang ke Ama, sabar aja, kan mereka juga nggak tahu kalau sifat Ama sebenarnya itu lembut dan murah hati. Mereka hanya tahu bagian luarnya saja. Tapi menurut aku Ama juga tidak bisa disalahkan. Yang namanya kepala chef itu gak boleh lembek teman-teman. Apalagi kalau mengkoordinasi 10 orang. Itu kita gak bisa lemah dan sembarang-sembarang. Sudah pasti harus ada ketegasan di situ supaya orang-orang itu juga kerjanya cepat dan efisien. Tapi tidak bisa dipungkiri caranya Ama lumayan salah kalau Ama sampai mengeluarkan kata-kata yang agak keras dan menyinggung hati banyak orang. Itu gak cuma satu orang hati yang Ama singgung. Masalahnya ada banyak sekali orang yang memang mengeluhkan. Jadi tidak bisa disalahkan, tapi tidak bisa dibenarkan juga. Ya itu adalah pengalaman cerita lah ya teman-teman. Yang terpenting Ama belajar dari pengalaman kalau misalnya Ama tidak boleh sekeras itu dengan orang lain. Tapi di satu sisi orang-orang juga harus belajar kalau di dapur itu tuh pekerjaan dapur tidak ada yang mudah dan tidak ada yang menyek gitu ya. Kalian lihat aja Chef Juna. Pernah Chef Juna ngomongnya baik-baik seperti aku voice over sekarang? Gak pernah kan? Yang ada dia kayak marah-marah, wawiwo, aduh repot kalau kalian itu tahu kepala chef kalian malah Chef Juna.
Oh iya, tadi masakannya udah beberapa selesai. Kita masak juga sayur daun dan juga kita masak bersama dengan bunga pepaya dan juga kacang panjang. Terakhir bikin persambelan duniawi. Untuk sambal di sini ada dua. Yang pertama sambal tomat biasa dan yang kedua mau bikin sambal pete. Aduh, masakan hari ini mamae bikin gak bisa diet. Aku harus ngasih jempol untuk ibu pendeta yang membuat menu-menu ini dan merancang menu sebagus ini, karena orang-orang pada doyan makan semua. Dijamin deh, gak ada yang bisa gak kalap. Kalian dengar nama makanannya aja udah kepikiran seberapa enak makanan di sini. Aku juga mau berterima kasih kepada kepala chef pada hari ini yang mengkoordinasi masakan dengan sangat baik sehingga tidak ada makanan yang keasinan, kemanisan, hambar, kurang bumbu. Pokoknya semua rasanya pas. Luar biasa kan? Nah, kalau misalnya kerja gotong royong begini, artinya itu sangat berarti buat kita, apalagi untuk orang timur. Kalian jangan lihat orang timur itu bahasanya keras atau kasar, tapi kalau urusan bantu-membantu, bahu-membantu, orang timur itu tidak perlu diragukan lagi. Kalian mau minta bantuan sampai akar-akarnya pun akan dibantu. Orang timur itu solidaritasnya luar biasa. Nah, semua makanan yang sudah jadi tinggal disusun di atas meja sembari nanti kita menunggu para tamu selesai berdoa. Nah, di sini untuk nasi juga kita sediakan. Kita taruh di dalam wadah seperti ini agar terjaga panasnya. Nah, di sini ada anaknya ibu pendeta juga yang memberikan mie goreng untuk kami, bihun ya, untuk tambahan menu. Tada, sudah jadi menu-menu pada hari ini. Oke teman-teman, ini makanannya udah kita layout semua di atas meja. Sekarang kita review aja sebentar. Nah, di sini ada babi kecap ya. Jadi babinya manis karena pakai kecap manis. Terus tadi ada juga anaknya ibu pendeta yang mengirimkan bihun goreng. Duh, ini kelihatannya enak banget ya. Kayak toppingnya banyak banget, melimpah gitu. Duh, kayaknya aku pengen nyoba ini sih. Kayaknya enak. Dia ngirimin bihun goreng, makanya tadi di video nggak ada bihun goreng sama sekali. Terus ini ada tumis bunga pepaya. Bunga pepaya. Kelihatannya kayak bunga pepaya. Mau ngomong pepaya takut salah, ternyata bener. Tumis bunga pepaya sama kacang panjang. Nah, ini sama buahnya juga ya. Lalu di sini juga ada ikan bakar, ayam goreng, sama sup Brenebon. Ini tuh sup kesukaan aku. Kalau ama bikin biasanya pakai sapi, tapi ini pakai babi. Aku belum pernah coba sih. Jadi aku mau nyoba nanti sup Brenebon pakai babi. Nah, Brenebon itu ini loh teman-teman tuh. Sup yang warna merah ini, kacang warna merah ini namanya Brenebon. Nah, sudah kayak gini layoutnya. Cantik kan? Oh ya, belum lupa nih sambal. Ini ada sambal pete. Sama ada sambal ini, sambal biasa sih, ini pakai bawang merah, pakai cabai. Ya, itu tadi makanan pada hari ini. Nah, di sini juga ada kerupuk, dua jenis kerupuk. Ini kerupuk kayak kerupuk stick gitu. Terus juga ada kerupuk kayak kerupuk udang bawang. Dan nanti itu nasinya ada di sini. Sudah selesai. Tadi kayaknya aku lupa ya teman-teman ngomongin cucur gitu. Jangan sampai kalian nanya cucurnya mana Kak Velin. Padahal cucur itu yang pertama kali kita masak pagi-pagi. Cucur ini teman-teman sengaja udah ditaruh di piring cantik seperti ini bersamaan dengan pisang goreng. Jadi nanti cucur sama pisang goreng ini sengaja kita taruh di meja-meja kecil gitu di ruang tamu, di dekat ruang makan, di dekat gereja supaya untuk cemilan. Jadi bapak-bapak sama ibu-ibu yang datang itu bisa nyemil sambil ngobrol cantik gitulah ya. Makanya tadi nggak ada di meja sana karena kita taruh-taruhnya tuh nggak di meja yang besar tapi meja-meja kecil. Untuk gerejanya sendiri di sini gereja Kristen dan bukan gereja Katolik. Karena ada acara, jadi beberapa tanaman itu juga harus disediakan. Lalu aku juga di sini bantu-bantu untuk membersihkan dan membereskan gereja.
Meskipun sederhana, gereja di dalam desa, tapi cantik kan, dibaur dengan tanaman-tanaman asli ya, bukan palsu. Nah, untuk menambahkan cahaya aja, makanya aku buka semua jendela. Jadi ada cahaya dari luar, cahaya alami, dan juga ada angin yang masuk, jadi tidak panas. Sebenarnya di sini juga ada kipas angin, tapi takutnya nggak cukup karena banyak orang takutnya kepanasan. Terakhir, jangan lupa kita atur mikrofonnya. Mikrofonnya di sini kita harus atur supaya suaranya bagus dan bisa dipakai untuk puji-pujian. Karena hari ini puji-pujiannya kita memakai 6 mikrofon yang berbeda. Nah, ini aku cek sound dulu. 1, 2, 1, 2. Selesai. Penting, jangan ketinggalan. Mantap. Bukan jagung, itu sambal pete. Sambal ikan. Ya teman-teman, ini kita udah selesai semua acaranya. Aku juga sekalian mau makan, capek banget. Ini udah jam 1-an dan sekarang waktunya makan. Yang masak makannya di belakang biar nggak ganggu tamu juga di depan. Jadi kita makannya di sini. Ya udah teman-teman, sekalian aku penutupan aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka sama video aku, buat like dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga besok kalian mampir lagi nonton di video aku, karena aku tuh uploadnya setiap hari Senin sampai kiamat ya. Senin sampai Senin aku upload terus buat short. Terus kalau buat vlognya aku uploadnya Senin, Rabu, Jumat, Minggu, 4 kali seminggu. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak. Kalau kalian suka jangan lupa besok mampir lagi, karena anggap aja rumah sendiri. Selamat makan, karena ini udah siang juga, aku mau makan langsung. Ini seglimpse aja ya makanan aku nih. Nah ini aku ada ngambil nasi, terus aku ada ngambil brenebon sama kuahnya, terus aku ngambil ayam goreng, ngambil bihun yang tadi aku udah bilang mau makan, sama ada 2 jenis persambel-sambelan. Sengaja aku nggak ngambil babinya biar tamu-tamu aja yang makan. Udah, oke, aku mau makan dulu.